Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, Mesir menjadi sorotan jutaan mata umat muslim. Selama konflik Hamas-Israel pecah, kritik demi kritik pun diterima oleh negeri piramid, lantaran beberapa kebijakannya dianggap tidak berpihak kepada muslim Palestina. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu beredar rekaman video di mana dalam sebuah sidang seorang anggota parlemen Mesir berteriak, "Mesir siap mati demi Palestina." Seperti video ini pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan Mesir untuk membantu Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Tak bisa dipungkiri buntut dari konflik Hamas-Israel dalam beberapa bulan terakhir membuat negara-negara muslim yang berada dalam kawasan Timur Tengah menjadi perhatian warga muslim. Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, pasalnya sepanjang konflik itu berlangsung sebagian besar negara muslim Arab seakan-akan tak memiliki simpati dengan kondisi yang sedang dialami oleh Palestina. Salah satu contohnya adalah negara Mesir, padahal apabila dilihat berdasarkan letak geografisnya Mesir adalah negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Gaza Palestina. Akan tetapi sejak tentara Zionis menyerang dan membuat jalur Gaza berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditinggali, Mesir justru menolak warga Palestina yang hendak mengungsi ke negaranya. Memang selama ini melalui kota yang juga biasa disebut Gerbang Rafah, Mesir menjadi satu-satunya negara yang saat ini bisa mengakses gerbang tersebut untuk membawa bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina. Meski demikian sebagian umat muslim beranggapan bahwa hal tersebut masih belum cukup untuk membuktikan keberpihakan Mesir kepada Palestina. Terlebih lagi VOA melaporkan bahwa warga Palestina semakin dibuat tak nyaman berada di tanah airnya, lantaran komandan militer Israel bernama Richard Hatch mendesak mereka untuk keluar dari Gaza menuju ke Mesir. Sebenarnya jika kita mencari tahu sikap Mesir yang menolak warga Palestina masuk ke dalam teritorialnya, ada alasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan mengapa Mesir menolak pengungsi dari Palestina. Menurut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kebijakannya menolak warga Palestina adalah hal yang sangat tepat. Bahkan sang presiden juga menegaskan kepada warga Palestina agar tidak meninggalkan tanah air mereka. Alasannya perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan. Jangan sampai mengungsinya warga Palestina ke negeri piramid, mengulangi sejarah kelam yang dikenal dengan tragedi Nakba, tutur sang presiden. Memang apabila kita melihat sejarah tentang hubungan Mesir dan Palestina sangatlah tak mungkin jika Mesir menolak warga Palestina karena alasan mereka tidak peduli. Bisa kalian nilai sendiri. Di tengah-tengah Mesir menerima beragam komentar miring karena dianggap sengaja menolak warga Palestina. Ternyata negeri piramid itu membuktikan keberpihakannya dengan turut andil dalam resolusi gencatan senjata. Tak cukup sampai di situ, di tahun-tahun sebelumnya, Mesir adalah salah satu negara yang berkali-kali memberi bantuan, menginisiasi gencatan senjata atau menyatakan keberpihakannya kepada warga Palestina. Contohnya pada tahun 1983 setelah Hosni Mubarak menjadi presiden Mesir, negeri piramid menjadi salah satu negara yang mendukung deklarasi kemerdekaan Palestina, dan secara resmi mengakui Palestina pada tanggal 15 November tahun 1988. Kemudian selama Perang Gaza 2008 hingga 2009 Mesir henti-hentinya mengunuk serangan Israel ke warga Palestina, alhasil untuk menghindari banyaknya korban jiwa. Mesir membuka gerbang penyeberangan perbatasan Rafah dan mengizinkan korban luka masuk, sekaligus dirawat di rumah sakit Mesir. Akan tetapi Hamas menolak tawaran itu dengan alasan tak mungkin korban yang terluka bisa selamat sampai di perbatasan. Karena itu melalui Kementerian Kesehatannya, Mesir lagi-lagi memberi bantuan berupa 30 unit bus yang dikirim ke Sinai untuk membantu mengevakuasi warga Palestina yang terluka. Selanjutnya di masa Muhammad Mursi menjabat presiden menggantikan Husni Mubarak, Mesir tetap konsisten berpihak kepada Palestina. Buktinya selama operasi Pilar Pertahanan tentara Zionis, negeri piramid mengkritik keras operasi tersebut. Bahkan dikutip dari The Guardian, kritikan atau kecaman atas operasi tentara skalala itu bukan hanya datang dari pemerintah Mesir melainkan dari rakyatnya langsung. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Saad El-Khatani bahwa rakyat Mesir memberontak melawan ketidakadilan dan tak akan pernah menerima serangan Israel terhadap Gaza. Berbeda dengan konflik Hamas-Israel sekarang ini bersama dengan Qatar, Mesir berhasil memediasi kedua belah pihak untuk menyepakati gencatan senjata, meski hanya beberapa hari, tapi setidaknya gencatan senjata itu bisa membuat Muslim Palestina terlepas dari teror kematian yang selama kurang lebih 2 bulan terus mengkhawatirkan mereka. Sebenarnya selain memiliki hubungan yang baik dengan Palestina,
Mesir juga memiliki hubungan bilateral dengan Israel yang telah terjalin dari tahun 1980, akan tetapi sebagai negara Muslim Mesir tentu saja lebih memilih berpihak kepada saudara seimannya. Sekalipun kebijakan-kebijakannya selalu diputuskan dengan pertimbangan yang sangat matang, pasalnya setelah kalian menyimak berbagai jenis bantuan serta dukungan Mesir yang pernah diberikan kepada Palestina. Siapa sangka beberapa waktu lalu pemerintah Mesir mulai muak dengan berbagai macam pertimbangan untuk menjaga hubungan dengan Israel, dan dikabarkan akan membantu para pejuang Palestina. Kabar tersebut terungkap dari sebuah rekaman video yang memperlihatkan parlemen Mesir sedang melakukan pertemuan. Dalam video yang diunggah oleh Memri TV ternyata anggota parlemen bernama Mustafa Bakri dan Dia Eldin Daud saling bergantian mengungkapkan pendapatnya di depan majelis sidang untuk Mustafa Bakri dengan lantang mengatakan bahwa rakyat Mesir sedang mendidih karena amarah. Kami tidak bisa mentolerir apa yang terjadi di Gaza. Kami tidak peduli lagi apakah kami hidup atau mati, kami semua siap syahid demi Palestina, dan Mesir tak tanggung-tanggung di hadapan Perdana Menteri Mesir Mustafa juga secara tegas berkata apabila ini menyangkut krisis manajemen maka bekukan hubungan dengan Israel, tarik kembali duta besar kami dari sana dan deportasi anjing ini dari Mesir, kami mendukungmu Tuan Perdana Menteri. Kami ada di belakangmu, dan kita semua siap mati demi Mesir. Lain halnya dengan Dia Eldin Daud sambil menunjukkan sebuah dokumen. Dia Eldin Daud berkata kami memang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel. Tapi untuk saat ini perjanjian ini mengikat tangan bangsa Mesir, kita harus memisahkan diri demi keamanan nasional Mesir dan negara Arab lainnya. Kita tak boleh puas dengan memenuhi tugas kemanusiaan, dan patriotik kita harus membuat negara Nazi ini menghadapi kenyataan. Israel adalah penerus kolonialisme di masa lalu, dan sekutu kolonialisme di masa sekarang, sekutu semua rezim kolonial di masa Mesir sebagai korban utama. Dia Eldin juga menambahkan saya minta maaf karena mengatakan hal ini kepada Anda, untuk sekian kalinya, tapi dengan perasaan yang sangat sedih, banyak negara Arab yang sudah terjerumus menyepakati normalisasi yang melakukan dengan Israel. Negara kami memang telah menandatangani perjanjian dengan Israel hampir 50 tahun yang lalu, tapi untuk saat ini rakyat Mesir tidak menginginkan lagi kerjasama tersebut. Yang paling mengagumkan Dia Eldin bahkan merobek dokumen yang berisi perjanjian dengan Israel di hadapan peserta sidang. Dari sikap dua anggota parlemen barusan bisa kalian bayangkan jika Mesir benar-benar menyepakati apa yang diusulkan oleh dua orang tersebut. Apalagi berdasarkan data Global Firip 2023, Mesir adalah negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Afrika. Bahkan untuk versi globalnya kekuatan militer Mesir berada jauh di atas Israel. Saudaraku yang beriman, setelah kalian menyimak berbagai ulasan tentang Mesir di sepanjang video ini, mulai dari kebijakannya, bantuannya, hingga kondisi sidang parlemennya, menurut kalian apakah Mesir benar-benar akan membantu Palestina melawan Israel? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.